Oke, kembali lagi di channel. Di GoVlog kali ini kita balik ke Rotary Bintaro. Ini langsung sama ownernya nih, Bang Ferry. Om dulu kan pernah betulin AC waktu itu di cabang Ciledug. Betul. Sampai terakhir seminggu kemarin masih dingin. Waktu itu kan evaporator bocor. Nah, tapi kemarin pas bawa nih masih dingin ya. Tiba-tiba ini nggak keluar angin. Tiba-tiba mati. Sempat hidup sebentar, terus mati lagi. Habis itu setelah mobil matiin, nyalain, hidup sebentar, mati terus. Kalau feeling gua motor fan interior, bener gak? Betul. Ini lagi mau kita cek kenapa ini memang kita anggap kecurigaan kita tuh ada di motor blower. Jadi ini kemungkinan memang bisa ada dua. Yang pertama bisa dari motor blowernya sendiri yang mati. Yang kedua bisa karena electrical ya. Nanti kita mesti cek dulu strum yang masuk ke motor blower itu ada atau nggak ada. Kalau motor strumnya itu dicek ada, berarti motor blower yang mati. Nah, kalau dicek strum yang nggak ada, berarti ini problemnya itu adalah dari kelistrikannya. Gitu. Nanti kita periksa. Nah, kenapa kita memang curiga ini sekitaran motor blower dan kelistrikan? Karena ini pada saat ini kita off, setelah itu kita on, mau angin 1, 2, 3 atau 4, dia punya blowernya kan memang nggak jalan nih, anginnya nggak keluar. Tapi kompresornya itu masih tetap nyetek gitu loh, masih tetap hidup. Nah itu, ada bunyi cetek kan, makanya feeling gue kayaknya kompresor masih aman nih, karena terakhir emang masih dingin. Tiba-tiba aja mati nih, nggak keluar angin sama sekali. Ya, nanti paling kita cek dulu. Ini kan mobil juga baru aja sampai. Sebenarnya udah dari tadi sih nyampe, cuma karena antri banget emang, antri banget. Sorry banget. Dan kebetulan nih, ini kan terakhir kesini waktu custom lampu Datsun belum ada ini nih shaking mesin ya. Betul. Nah sekarang udah ada. Shaking mesin di Depok ini kita baru efektif jalan itu di pertengahan Februari. Emang baru banget ya, baru sebulan lah ya. Penuh banget sih. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari kaki-kaki karena ini kan jarang dipakai nih Om. Ini mobil tuh udah mau 10 tahun tapi baru 38.000. Tapi karena udah di sini, orang udah pada antri, sekali kita cek. Pengen tahu. Mestinya sih masih aman kaki-kaki. Oke, nanti kita akan cek sekali kaki-kakinya sama penyakit utamanya yaitu AC-nya. Oh iya, berapa sekarang cek kaki-kaki di sini? Kalau untuk di Rotary, grupnya Rotary untuk pengecekan tuh 250.000 ya. Terus tadi motor fan ternyata mesti ganti nih motor fan interiornya, blower interior. Itu kena berapa? Motor blower lagi dicek harga, tapi range-nya kurang lebih kayaknya sekitar plus minus 1 juta. Oh gitu. Emang biasa mobil kena masalah itu ya? Karena dulu di Galen gue juga kayak gitu, motor fan interiornya yang kena. Jadi nggak keluar angin. Cuma kan kalau dulu di Galen ada open close air nih Om. Jadi udara luar bisa masuk. Jadi kalau gua ngebut, kan kedorong udara luar, itu dingin AC-nya keluar karena kedorong angin dari luar. Sebetulnya enggak juga sih. Oh, enggak juga. Sebetulnya enggak juga karena kan dia open air dari luar itu kan sebetulnya dia dihisap dari motor blower kan. Nah, ini posisinya kan sebetulnya kalau motor blower dia nggak hidup, kita mau buka sirkulasi angin luar pun nggak akan ada yang ditarik gitu loh. Nah, tapi waktu itu uniknya di Galen, karena gua ngebut kan karena open air jadi kedorong angin luar, ininya dingin. Kalau ini kan nggak bisa open close air kan, dia mati kan, ditutup permanen. Tipis sih karena sebetulnya dia butuh motor untuk buat ngedorong ya. Oke lah, sip nih, kayaknya udah sauna nih. Ya wes, nanti kita sambil nunggu partnya kita angkat juga ya, cek kaki-kaki ya. Oke. Nah ini alatnya nih. Over. Jadi ini ya, ini yang kemarin diinstal di Depok ya, kemarin kan belum ada nih. Betul. Jadi diangkat baru dipasang itu shaking mesin ya. Betul. Syaratnya untuk kita mau pakai shaking mesin itu harus ada lift. Jadi ada dua jenis lift nih yang bisa dipakai. Yang model kayak gini nih namanya mini scissor. Jadi kita tuh tingginya tuh mesti ada yang 1,8 meter. Jadi mini scissor tuh ada terbagi dua lagi. Ada yang cuma 1 meter, ada yang 1,8 meter. Nah, kalau yang 1 meter nggak bisa dipakai, mesti yang 1,8. Karena alat kita sendiri tuh tingginya udah sekitar 105. Nah, sedangkan kalau 1 meter itu kan dia ngangkatnya dari sasis. Sedangkan dari sasis ke ban ini kan masih ada jarak nih, kurang lebih sekitar 20 cm. Jadi total itu kita butuh tuh spesial sekitar 1,3 meter untuk ketinggiannya. Makanya mini scissor 1,8 itu paling cocok sih. Atau pilihan kedua kita pakai itu yang model untuk post lift yang dia ada tiang 2 diangkat buat diangkat itu kayak yang di Bintaro ya. Bintaro. Dan itu paling fleksibel ya. Jadi kalau mobil sasisnya pendek pun, wheelbase-nya pendek, tetap bisa pakai alat itu. Kayak hari ini Om Bi aja ngeliat begini kan. Tadi baru kejadian ya. Ada mobil Brio, ternyata kita juga baru tahu gitu loh. Ya antara wheelbase dari ban sini ke ban sini, ternyata ban sini cuma segini nih di Brio nih.
jadi nggak bisa kita angkat gitu. Iya, karena kependekan. Apalagi tadi Brio Gen pertama kan yang masih pendek. Kalau Gen 2 kan udah lebih panjang, mestinya bisa. Betul. Berarti kayak Smart Fortwo yang cuma buat berdua nggak bisa lah ya. Wuling REV kan lebih pendek bisa. lagi. Ah, REV bisa. REV pendek loh. Sorry. Kemarin kita di Bintaro, kita pakai ya Scissor itu ya. Kita pakai Tupos. Oh iya. Tupos bisa angkat. Oh iya itu. Soalnya kalau pakai ini ya ini tadi minimum wheelbase harus lebih panjang dari Brio kan yang persekian. Wuling REV kalau pakai ini juga ini problem sih. Nah itu buat jadi catatan nih. Kalau bawa REV jangan yang ke cabang Depok, tapi ke cabang Bintaro sama Ciledug udah ada kan? Ciledug udah ada. Udah ada juga kan? Ini udah ngangkat. Udah ada. Antriannya juga udah mulai panjang. Jadi aku reservasi. Ini antrian lihat dong nih, sampai jalan tuh sampai depan tuh mobil-mobil pada parkir tuh. Sampai sebelah Iya makanya. Untung hari libur ini kan sebelah pada tutup. Jadi aman ya. Mohon para tetangga Rotary, mohon maaf kalau merasa terganggu. Ya moga jadi rezeki juga kalau lapar makannya ke sebelah ya. Kan sebelah resto. Buat sambil nunggu. Nah ini udah diangkat, nanti tinggal ditaruh di bawahnya ya alatnya itu ya. Nanti kita lihat ya kalau udah ditaruh bawahnya. Ini sebelum dipasang shaking machine, coba digoyangin. Ternyata ada goyang ya bannya ya. Kalau kayak gini berarti tie rod kena ya. Udah ketahuan nih cover, nggak perlu pakai shaking mesin. Biar gua hemat 250.000. Ya kan nggak bayar shaking mesin, cuma gini udah ketahuan tie rod. Kita kan pakai filter shaking mesin ini untuk pengecekan yang lebih deep, lebih dalam. Iya kalau ini kan hanya untuk pengecekan SOP standar aja lah. Ini aja udah ketahuan tie rod, pakai ginian semuanya suruh ganti nanti. Makanya gua awal-awal lu tawarin gua takut. Nggak usah lah, ntar banyak banget yang diganti. Tapi itu realita. Takut atau berani ini adalah realita yang harus bisa diterima. Ya, harus dihadapi ya. Oke, nanti kita coba tes pakai shaking machine. Nah, ini kita ngetes pakai mic pinjamannya Covery nih, suaranya nih. Soalnya di Sawangan berisik ya Covery ya. Ombi kalau di Depok lu kalau nggak pakai mic suaranya bakal kedengeran Om. Di depan tuh berisik banget. Tapi masalah kalau udah pakai mic gini nanti naikin ketagihan. Ketagihan pakai mic terus. Harusnya. Jadi ini udah kepasang ya Om. Udah. Harus dikencengin dulu ya. Iya, kencengin. Ya. Biar nggak geser kan? Bener. Jadi alatnya yang goyang di dua depan ya, Covery ya? Iya, bisa diputer ke belakang juga sih. Belakang dikencengin. Oh, kalau misalnya mau masin kaki-kaki belakang, ini alat diputer ke belakang. Bener. Terus biasanya metodenya digoyangin satu sisi dulu atau langsung dua-duanya? Covery? Bebas. Bebas? Bebas, boleh dua-duanya. Itu nggak pengaruh sih. Oh ya Om, kan lagi ada S-Class tuh Om. Kalau di S-Class tuh Om, penumpang depan sama driver tuh bisa atur speed fan masing-masing Om. Iya. Bahkan bisa penumpang depan off, jadi nggak keluar angin, driver paling kenceng. Ya. Itu bisa. Itu pakai satu motor fan atau dua motor fan yang di interior? Gini, kalau untuk mobil S-Class, kelas S-Class seri 7, itu dia kalau antara depan sama belakang itu dia tuh pakai dua motor. Nah, kalau mobil C-Class dan E-Class itu dia pakai satu motor. Penghubung ke belakangnya itu dia tuh cuma pakai corong. Oh, corong. Nah, tadi Ombi ada sempat tanya, mobil seri 7 itu dia tuh kanan dan kiri motor blower tuh bisa di setel loh. Iya, beda kiri kanan. Bukan cuma suhu ya? Iya, bukan fan masing-masing. Apakah itu dia kiri kanan dia ada motor atau sendiri-sendiri gitu loh. Jawabannya tetap satu motor yang di depan. Nah, di aturnya itu adalah dia main jendela doang, flip doang. Flip ya, flip. bukaannya. Jadi, kalau kanannya dia di bukanya misalkan 0, yang kanannya kita buka mentok, maka pintu yang sebelah kanan anginnya itu akan banyak ke kanan. Yang kiri itu tutup gitu loh. Dan bisa juga dia penumpang depan off, berarti nutup full yang ke kiri ya. Betul. Semuanya diarahin ke driver yang bisa di setel fan-nya berapa gitu ya. Udah nih ya? Udah nih? Kita mulai ya? Ya, yang mana? Udah mulai? Aman ya? Oke, ini tinggal power on. Kalau atur kekuatan? Ini di sini. Oh, di situ. Ini kita coba satu goyangan dulu ya. Satu goyangan dulu. Sebenarnya dua-duanya juga nggak apa-apa. Ini 15 tuh paling rendah berapa? Paling rendah. Paling rendah ini dia bisa sampai 40 ya. Oh, bisa 40. Paling 30 atau 40 lah. Tadi kan tanpa shaking mesin udah ketahuan tie rod nih. Iya. Nah, ini kita setelah shaking mesin kita cek ya, ada lagi nggak selain tie rod. Tapi ini nggak ada bunyi loh, kalau pendengaran awam gini ya. Nggak ada, ya karena suaranya dari depan tuh udah berisik. Oh iya. Kan kadang di video lu tuh ada yang bunyinya kedengeran banget kan, yang ngik gitu loh. Karena pakai mic Om. Oh pakai mic. Ya udah kan micnya ada di sini, coba tes. Enggak,
Bukan, ada kalau ada beberapa mobil yang memang dia suaranya kenceng kayak tadi tuh yang sebelumnya kan ada yang Innova tuh. Iya. Ada keluhan belakang bunyi. Nggak taunya apa dia punya rantai. Iya. Nah itu di IG kita dimasuki itu suaranya coba bandingin deh. Om Bi kan baru naikkan. Iya. Nah di Kyoto juga naik tuh. Coba perhatiin mana yang suaranya lebih berasa. Iya. Di tempat gua lebih berasa karena gua pakai mic, gua jepitin mic gitu loh. Sama kayak yang lu cerita Lexus LM ternyata sambungan knalpot ya. Iya bener. Udah habis banyak buat kaki-kaki ternyata sambungan knalpot. Bener. Tapi kayaknya LM-nya tuh convert om, aslinya Alphard om. Oh iya. LM kan baru bentar usianya, masa udah itu sih kayaknya ya. Gimana nih diagnosanya nih? Apa mau coba dua-duanya om? Ini udah 22,6 lu naikin atau naik sendiri? Dinaikin. Oh dinaikin ya? Coba cover, satu lagi. Ini di start ya. Rasa dulu. Ada getaran. Apa? Rasa di skip tadi. Ya udahlah kalau ini mah pasrah aja, ada apa juga kan nggak pernah dipakai juga kan. Cuma ngecek aja. Tapi kita bicara tentang realita. Jadi ternyata nggak dirasa apa-apa, ternyata ada yang kena ya om ya. Indikasi awal. Indikasi awal ya. Indikasi awal. Nanti lama-lama apabila udah mulai lebih parah, ya nanti baru terasa ada bunyi kletek-kletek lah, kotak-kotak lah, dan segala macam pebunyian orang tua lah. Makanya gue salut nih om kalau ada seller mobil yang berani mobilnya dibawa ke sini ngecek kaki-kaki. Kenapa tuh? Ya karena kan kita bawa nggak ada apa-apa, ternyata begitu gini ketahuan ternyata ada ini ada itu, ya kan? Maksud lo yang jual mobil bekas ya? Iya, tantangin. Gue mau beli tapi cek dulu ini gitu. Bener, betul. Soalnya kaki-kaki tuh biaya banget. Betul. Kayak ada temen gue om, perbaiki kaki-kaki mobilnya S-Class udah 160 juta sebelum beres juga. Nah, dan itu. pusing juga itu. Nah itu kan. Dan ada juga beberapa customer yang kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia baru beli mobil, di awal pakai belum ada masalah, 1 minggu kemudian, ada 3 bulan kemudian baru bermasalah. Makanya Obi tadi baru saya bilang, beli mobil bekas, cek dulu pakai shaking mesin, itu ada realistis sih. Iya, apalagi biayanya cuma 250.000 kan, menghindari kerugian di belakang yang mesti keluar jutaan buat kaki-kaki kayak gini kan. Juta, puluhan juta. Ini gue jadi penasaran nih estimasinya berapa nih Datsun Tyrod. Padahal ini secondnya Datsun paling cuma 60-an. Kaki-kakinya berapa ini? Ntar ya kita lihat ya. Ya, ini udah ketahuan nih ya. Apa aja jadinya nih om? Setelah kita cek memang ada ketahuan nih permasalahannya di CV join sebelah kiri. Iya, oblak. Kanan aman. Nah, terus tadi kan sebelum dipasang shaking mesin, Tyrod ya digoyang. Iya. Tyrod kiri kanan atau kanan? Untuk Tyrod kiri kanan kena juga. Nah, ya. Itu kerasa ya. Jadi kalau dipegang ini kerasa kerak-kerak gitu. Kerasa. Ya? Oh gitu. Tapi kalau dari bunyi nih secara orang awam sih nggak kedengeran ya. Iya. Tapi kalau dipegang kerasa kerak. Biasanya nanti efek jangka panjangnya akan muncul bunyinya. Tapi kalau di sini bisa ngerasain langsung nih, dipegang langsung gini ya, kerasa ya. Oke lah siap. Jadi 3 part nih Ko Ferry yang mesti diganti. Iya, jadi ini semua masih indikasi awal ya. Artinya mungkin belum ada keluhan bunyi, tapi ini udah mulai ada indikasi awal, itu ada mulai oblak-oblak. Nah, ini kalau diabaikan ya nanti ke depannya akan bunyi. Tapi dan sementara kemana-mana juga kan ya? Enggak juga sih. Oh, juga. Cuman nanti akan ada timbul bunyi. Saat ini kalau memang belum ada keluhan ya nggak apa-apa. Minimal kan kita tahu realistisnya itu apa sih yang problem gitu loh aja sih. Dan bisa diestimasi dulu kan? Bisa. Aman. Berapa? Kalau budgetnya nggak cukup, ya bisa kapan-kapan lah ya. Siap, mantap. Ya. Boleh. Breaker aman ya? Breaker masih aman. Oke, breaker nih kayak lumayan harganya. Oke lah, sip. Ini expander lagi dicek pakai shaking mesin. Udah ketahuan ya masalah di Datsun ya? Iya, jadi karena bengkel penuh, antrian masih panjang-panjang banget. Jadi ya udah kita sementara kita cekin mobilnya itu ada di sebelah nih. Mobil itu kayaknya netizen paham tuh mobil siapa tuh yang di seberang. Ya. Mobil Sultan. Yuk, kita cek. Tadi kan mati ya motor blower fan-nya. Nah ini motor blower mati ini karena dia punya springnya ini putus nih. Kelihatan ya kebakar ya? Oh iya tuh. Nah setelah udah diganti springnya, sekarang motor blower sudah hidup. Kita cek ya. Bisa nggak nih coba dinyalain? Coba om.
Nah, ini sekarang kita tes ya. Iya. Dah. Nah tuh. Suara anginnya kedengeran kan? Coba paling kencang 4. Oke, jadi nggak perlu ganti motor fan. Ini kencang banget loh. Ini pasti di sini blur gitu loh. Jadi nggak perlu ganti motor fan, cukup sikring aja ya. Iya. Ya seperti yang tadi kita info bahwa motor blower dia mati itu bisa karena 2 sebab. Sebab yang pertama itu bisa karena kelistrikannya, kedua bisa dari motor blowernya. Nah kemarin Om Bi kan sempat udah teleponan nih kita nih chatan kan, katanya motor blower. Gue bilang kan belum tentu. Bawa dulu ke sini, nanti kita cek dulu. Kita lihat dia punya jalur listriknya itu yang menuju ke motor blower ada atau enggak. Kalau jalur listriknya ada, berarti masalahnya pada motor blower. Berarti kan strumnya ada nih, masuk ke alatnya nggak kerja kan? Berarti motor blower ya. Tapi kalau kita cek dia punya listriknya itu nggak ada, ya kita mesti telusuri dulu jalur listriknya itu nggak adanya karena apa? Apakah karena kabel, apa karena sekring, atau karena relay, atau karena apa gitu loh. Ternyata ya betul sesuai prediksi kita. Dia punya listrik, begitu kita cek tadi nggak ada dia punya strumnya. Nah, hal yang paling pertama kita akan periksa sudah pasti itu adalah sikring dulu. Nah, sikring ini udah kita ganti, sekarang udah hidup. Nah, kita mau taunya itu adalah motor sekring ini mati karena memang usia dari sekringnya sendiri, atau jangan-jangan ada faktor X lainnya. Contoh misalkan motor blower udah mulai short, artinya udah mulai konslet, itu juga bisa menyebabkan dia punya sekring atau relay itu jadi rusak. Nah, nanti kita lihat setelah pergantian sekring ini, apakah nanti sekring ini kumat lagi atau enggak. Kalau memang kumat lagi, berarti matinya sekring ini atau putusnya sekring ini ada pemicunya. Tapi kalau memang nggak ada, ya sudah pakai aja. Berarti memang usia dari sekringnya aja yang udah mulai bermasalah gitu loh. Jadi murah meriah ya, cuma ganti sekring aja ya. Semoga awet ya. Ratusan perak. Ratusan perak. Siap, udah dingin lagi nih. Mantep nih, Pak Ferry. Thank you nih. Makasih banyak. Sukses selalu. Rotary Bintaro termasuk shaking mesinnya ya. Mantep. Jadi ternyata Datsun yang gua rasa nggak ada apa-apanya, ternyata lumayan juga kaki-kakinya kenanya ya. Makanya harus siap mental dulu lah sebelum shaking mesin. Ini kita bicara tentang realita gitu loh. Kadang-kadang orang tuh ya pakai aja, mereka tuh nggak mau tahu, tapi tahu-tahu begitu rusak langsung jebret banyak gitu kan. Nah itu kayak cerita cewek nggak mau ganti oli motor. Motor kan oli cuma muter-muter doang, nggak perlu diganti. Yang penting isi bensin. Ternyata padahal oli itu segitu pentingnya. Kayak gitu. Oke sip. Ini masih antri banget nih. Nih lokasinya tuh di dekat Citra Lake Sawangan itu ya. Iya. Depannya persis. Oke, thank you Kofer. Siap. Thank you. Sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton.